Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak solih-solihah kelas 4? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Semoga Allah selalu melindungi kita. Amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Baiklah kakak solih-solihah, hari ini kita masih belajar di buku tematik 4A subtema 3, yaitu tentang bersyukur atas keberagaman. Baiklah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang keberagaman yang ada di Indonesia ya, yaitu subtema 1 kita membahas tentang keberagaman budaya bangsaku. Subtema 2 kita membahas tentang kebersamaan dalam keberagaman. Nah, yang sekarang yaitu subtema 3, yaitu tentang bersyukur atas keberagaman. Kita sudah tahu ya, Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman dalam banyak hal ya kakak solih-solihah, seperti keragaman dalam suku bangsa, agama, sosial, dan budaya, hingga makanan tradisional juga beragam ya. Nah, oleh karena itu kita harus bersyukur dan menghargai keragaman tersebut. Cara bersyukur atas keberagaman yang ada dengan cara menjaga agar keberagaman ini terus terjaga sehingga keunikan Indonesia tidak akan hilang. Jadi cara bersyukurnya kita harus menjaga keberagaman yang ada agar tetap lestari ya kak. Nah, selanjutnya seperti apa sih cara bersyukurnya? Nah, seperti dengan mempelajarinya serta melestarikannya. Nah, selain itu dengan menghargai keberagaman yang ada serta dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, di materi subtema 1 kita sudah membahas apa itu toleransi, yaitu penanaman sikap saling menghargai, menghormati dalam keberagaman. Jadi kita tanamkan sikap toleransi itu agar terjalin persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, selain keberagaman agama, budaya, adat istiadat, ada juga keberagaman dalam hal seperti makanan. Nah, makanan di sini perhatikan kakak solih-solihah gambarnya. Di sini merupakan gambar makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia, karena setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing ya kak, entah itu dari makanan, bahasa, pakaian, dan yang lain-lainnya. Karena Indonesia sungguh sangat beragam. Nah, di sini kita perhatikan gambarnya. Ada gambar rendang. Nah, ini gambar rendang ini merupakan makanan tradisional atau sebagai identitas bangsa Indonesia, khususnya di Sumatera Barat ya. Selanjutnya ada pempek. Nah, ini juga termasuk identitas bangsa Indonesia, yaitu yang terdapat di Sumatera Selatan, Palembang. Nah, selanjutnya sate bandeng. Nah, ini biasanya ada di daerah Serang, Banten. Mungkin kakak solih-solihah tidak asing lagi ya mendengar, melihat, bahkan sudah pernah mencicipinya. Makanan-makanan tradisional
atau ciri khas dari suatu daerah. Kita harus bangga ya dengan adanya makanan tradisional dari daerah-daerah yang lain. Kita bisa mencicipinya, merasakan keenakan dari makanan tersebut. Nah, selain makanan, permainan tradisional juga ada sangat beragam di Indonesia. Nah, contohnya ya, salah satu contoh permainan tradisional yang ada di Indonesia seperti bentengan, engklek, gobak sodor. Nah, permainan itu salah satu contoh dari permainan tradisional. Nah, mungkin kakak Soli-Soliha ada yang pernah memainkannya? Nah, pasti pernah memainkannya ya. Seperti bentengan. Nah, bentengan ini biasanya berkelompok. Nah, jadi permainan tradisional biasanya dimainkan untuk mengisi waktu luang kakak Soli-Soliha. Misalkan ada waktu luang nih, terus bermain bersama teman-teman baik di sekolah, di lingkungan rumah ya kak. Nah, bermain bersama melatih kita untuk bekerja sama dengan baik. Nah, ketika kita bermain dengan saudara, dengan teman-teman di sekolah, di rumah, teman-teman di lingkungan rumah. Nah, ketika bermain bersama secara tidak langsung itu melatih kita untuk bekerja sama dengan baik, ya kak. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat bunyi. Ada yang tahu sifat-sifat bunyi ada berapa? Nah, pasti dalam bermain kakak ada yang berteriak, ada yang memanggil. Nah, itu menghasilkan bunyi. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat bunyi. Nah, yang pertama, bunyi dapat dipantulkan. Apa sih bunyi dapat dipantulkan itu? Nah, bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi mengenai permukaan benda yang keras seperti permukaan dindingnya yang semen, permukaan dinding batu, kaca, atau seng. Nah, bunyi tersebut akan dipantulkan. Nih, saja kasih contoh ya. Contohnya seperti suara kita akan terdengar lebih keras di dalam gua akibat dari pantulan bunyi yang mengenai dinding gua, karena dinding gua permukaannya yaitu batu. Jadi suara kita akan terdengar lebih keras. Selanjutnya sifat-sifat bunyi yaitu bunyi dapat merambat. Nah, gelombang bunyi dapat merambat pada benda padat, gas, dan cair. Nah, contohnya kita dapat mendengar bunyi dua batu yang dibenturkan dalam air. Selanjutnya, sifat-sifat bunyi yaitu bunyi dapat diserap. Nah, maksudnya bunyi dapat diserap oleh benda lunak seperti busa, styrofoam, gabus, dan karpet. Nah, contohnya suara dalam ruangan yang dilapisi busa tidak terdengar dari luar ruangan. Biasanya ketika menonton di bioskop nih, dinding gedung bioskop dilapisi busa untuk meredam suara agar suara yang di dalam gedung bioskop ini tidak terdengar ke luar ya kak. Nah, ini salah satu sifat-sifat bunyi, yaitu bunyi dapat dipantulkan, bunyi dapat merambat, dan bunyi dapat diserap. Oke kakak Soli-Soliha, selanjutnya ada tugas ya setelah menyimak video pembelajaran ini. Ini ada tugas untuk kakak Soli-Soliha. Pertama, buatlah teks tentang makanan khas daerah yang kamu ketahui pada kertas A4. Salah satu saja ya kak, contoh makanannya, buat teksnya tentang makanan khas daerah. Selanjutnya, jelaskan sejarah makanan dan cara membuat makanan tersebut. Nah, setelah kakak membuat teks tentang makanan khas daerah,
Selanjutnya kakak tulis sejarahnya makanan tersebut dan cara membuatnya. Sertakan pula gambar makanan yang telah kamu jelaskan. Nah, kakak menyertakan gambar juga ya. Boleh menggambar sendiri, boleh mengambil dari internet ya. Alangkah baiknya menggambar sendiri ya kak, biar lebih kreatif. Nah, boleh dihias A4-nya sekreatif mungkin ya kak, bebas diwarnai juga boleh. Nah, setelah selesai tugasnya foto bareng kakak Solihah ya. Jangan lupa dikirim ke wali kelas masing-masing, sertakan nama dan kelas masing-masing ya kak. Oke kakak Solihah, selamat mengerjakan tugas ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Baiklah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih kakak Solihah. Ustazah mohon maaf bila ada kekurangan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.